Saya Lutfi, kelas 11 Multimedia di SMKN 11 Bandung. Dan ini pengalaman saya selama PKL. Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku selama PKL sebulan ke belakang di PPSDM Geo Minerba, Geologi Mineral Batubara. Kalau dipikir cukup jauh antara multimedia Geo Minerba. Tapi aku di sana nggak sampai nambang, turun gedung, atau ngeledak-ledakin. Enggak sih, nggak salah dicoba. Oke, sebelum ke ceritanya, aku mau ngasih tahu dulu kenapa aku bisa PKL di PPSDM Geo Minerba. Nyari sendiri kah? Diajuin sekolah kah? Orang dalam kah? Jadi, kita itu dikasih pilihan mau PKL di mana. Pilihannya ada banyak. Ada di Jonas, di U-Visual, ya banyak lah. Pada saat itu aku milih di POS. Kenapa? Biar beda aja. Tapi karena nilaiku merah, jadi belum didaftarin. Harus remedial dulu. Ya. Nah, pas selesai remedial, udah ada yang ngisi. Nice, teman-teman. Jadi agak bingung lah gimana PKL. Dan tiba-tiba keajaiban pun datang. Pak Sutarsa, wali kelas saya, ngasih tahu kalau ada perusahaan baru yang ngajuin PKL. Tapi cuman ngasih 1 slot untuk anak multimedia. Terus direkomenin ke aku, orang tua pun setuju, dan disinilah aku. We said forever, now I drive alone past your street. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars. Flooded nights, can't drive past the places we used to go to, 'cause I still fucking love you, babe. Let's go. PKL di sana ngapain aja? Jadi hari pertama masuk PKL itu dikasih pembinaan tentang peraturan sama protokolernya di sana. Terus dikenalin juga sama orang-orangnya. Dan ditanyain portofolionya juga. Misalnya sosial medianya, terus bikin apa gitu. Terus dikasih meja sendiri sama komputernya juga. Dan ditanyain portofolio. Oke, Pak. Ya, Pak. Temperature normal. Ya, Pak. Oke. Ya, yes. Karena aku cenderungnya ke videografi, akhirnya disuruh coba buat video estetik ruangan, dan hasilnya bagus. Itu di hari pertama. Di hari-hari berikutnya aku disuruh buat video estetik ruang rapat.
I found my love in Portofino. Terus ngedit video proses pembuatan timah. Dokumentasiin diklat juru ledak sampai ke lapangannya di Cipatik. Terus foto makanan buat dijadiin menu di restoran. Karena Geo Minerba punya hotel, yaitu Geo Wisata, dan di sana baru buka restoran, itu Ruby Resto. Halo guys, kembali lagi bersama saya dan Pak Agus. Pak Agus. Halo guys, kita sekarang lagi ada di Resto Ruby Resto. Ya. Kita biasalah ngeliput-liput orang-orang penting. Sekarang kita lagi makan. Kamu lagi nge-vlog lagi apa sih? Sekarang kita lagi makan dimsum. Lumayan lah, jadi bisa nyobain spaghetti sama pizza Itali. Belum, tapi aku udah packing. Oke, jadi kita sudah selesai makan ya Pak. Siap bos. Oke, jadi kita mau pulang ke kantor. Let's go. Terus juga bikin video room tour hotelnya yang kayak selebgram gitu. Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know. Ain't always gotta be fast, maybe we can take it slow. Don't always gotta rush, gotta build that trust. With two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart. That's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. And this concert just for two, cause this is our first song. Bikin konten TikTok juga buat Geo Minerba. Kamu cari yang bagaimana? Terus ngambilin foto buat flyer. Terus ngedokumentasiin diklat vertical rescue sampai naik ke rooftopnya di lantai 9. Ngedokumentasiin juga diklat di Cipatat yang tempatnya itu lebih tinggi dari Stone Garden. Jadi intinya kerja aku di sana itu sebagai fotografer, videografer, dan editor. Betah nggak PKL-nya? Bro, disediain meja sama komputer, wifi deres, makan enak, kerja santai. Mantap. Bukan itu aja sih yang bikin betah. Tapi di sana itu orang-orangnya pada baik. Mulai dari satpamnya, OB-nya, karyawan, manajer, pimpinannya, mereka pada baik. Suka bercanda juga. Dan yang paling saya suka, mereka itu mau ngedengerin pendapat. Masalah. Nah, ini nih. Kalau ngedit atau ngedokumentasiin, itu jarang ada salah. Paling revisian. Tapi kalau hal-hal basic, kayak ngegunting, ngepacking, itu selalu aja. Jadi aku tuh disuruh ngegunting. Harusnya satu-satu, karena tiap kertas beda-beda. Sama aku malah disatuin. Kan biar cepet ya kan. Pas dilihat, tulisannya pada kepotong. Aku belum pernah sekeringetan itu di ruangan ber-AC. Aku mau bilang juga tarik napas dulu kayak terus manggilnya pelan-pelan sambil gemeteran gitu kan. Bu, ini ada yang kegunting.
Shit. Saya kirain sama, ternyata beda. Terus karena aku ngomong gemeter sambil keringat bercucuran, pembimbing aku itu jadi kayak, gak apa-apa lah, nanti saya print lagi. Kamu pisahin aja yang kegunting, oke? Terus juga waktu ngelemin paket, aku cupu banget sih ngerjain hal basic. Mana Vi coba? Sambil di play. Nah gitu. Bukan gitu, Vi. Kamu nih. Oh gitu? Ini masih bisa. Aduh ya ini mah udah sobek. Ganti aja lah. Manfaat PKL. Tentu aja pengalaman. Dan aku juga belajar basa-basi. Jadi aku itu males banget ngobrol sama orang, apalagi kalau nggak punya keperluan apapun. Tapi sekarang aku jadi tahu manfaatnya ngobrol. Terus juga cara menghadapi klien dan revisian. Saran buat yang sedang PKL atau nanti mau PKL, buat di awal kasih tahu dulu kalau kamu itu mahir di bidang apa. Misalnya aku cenderung ke videografi dan editing. Jadi aku nggak akan dikasih kerjaan buat ngeadministrasi. Kalau dikasih pun paling 1 atau 2 kali aja. Tapi gak dijadiin job utama gitu. Karena ada temen aku yang jago 3D, tapi cuman disuruh bikin poster. Karena dia nggak bilang dia bisa 3D. Padahal perusahaan bisa memanfaatkan itu. Terus juga kalau ngerjain sesuatu, jangan dilama-lamain. Karena deadline masih jauh. Ingat, Rapli Ule selalu berkata, Boy, perusahaan butuh yang cepat. karena siapa tahu kalau kerja kalian bagus dan cepat, kalian bisa dapat uang atau bahkan kerja di sana. Saat ini banyak banget orang kehilangan pekerjaan. Kalau kalian bisa dapat kerja, kenapa enggak? Kalau kamu lelah, capek, jenuh, stres, ingat, Doni pernah berkata, Emangnya mana hungkul? memang kayak bercanda, tapi kata-kata itulah yang bikin saya bertahan dan tetap semangat menjalani hidup. So, terima kasih Doni. Terima kasih juga buat kamu yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe untuk video selanjutnya.